makan peyek rasa rambutan, es krim coklat terasa dingin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat Ibu Ani Prayani selaku Kepala Sekolah, kemudian yang kami hormati Ibu Wakil, Ibu Ida, dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu Guru telah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti kegiatan desiminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Fitriana. Baik, pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di siang hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu Guru, biar nggak lesu lagi, saya kasih pantun lagi. Pergi ke warung yang penuh debu, melihat anak makan permen rasa susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Baik Bapak Ibu Guru, biar kita mempersingkat waktu, mungkin kita lanjutkan ke Ibu Fitri untuk menjelaskan dan menyampaikan terkait pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan satu lagi, marilah kita bersama-sama support untuk Bu Fitri dalam melalui tahapan-tahapan menuju guru penggerak ya Bu Fitri. Semoga dilancarkan, dimudahkan, biar sekolah kita punya guru penggerak. Ya, amin. Baik, mungkin kita lanjutkan saja kepada Ibu Fitri, silakan. Ya, terima kasih Bu Nuri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang saya banggakan. Siang hari ini saya berterima kasih sebelumnya atas waktunya yang telah disempatkan untuk menyebarkan terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala Sekolah Bu Ani Prayani, kepada Wakil Kepala Sekolah Ibu Ida, Bu Yaya, Bu Dian, serta Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, biar tambah semangat, kita kan punya yel-yel ya Bapak Ibu. Nah, sekarang jangan mau kalah nih yel-yelnya sama anak-anak. Biasanya tiap pagi kita memberikan yel-yel tersebut untuk anak-anak. Sekarang gantian siang hari, gimana pun walaupun sudah letih, lelah ya kan, udah kepikirannya kasur aja gitu. Jadi biar semangat, saya mau kasih yel-yel juga nih untuk Bapak Ibu guru. Nah, apa kabar 227? Luar biasa. Saya jujur, saya pintar, saya berkarakter, kami pasti bisa. Duduk luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Agar untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Nah, kita mulai dari video. Seperti apa sih seharusnya budaya positif diterapkannya dan bagaimana seharusnya. Nah, sebelum itu saya mau memberikan video pemantik. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa amati video ini seperti apa sih gitu. Nanti mungkin ada beberapa orang yang akan saya tanyakan. Terima kasih. Kita tonton bareng-bareng ya Bapak Ibu.
Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua masih tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla, duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, suka terlambat. Gak usah banyak alasan. Betul kan? Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah deh, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ya Bu. Karena apa tidak kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat buku lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok. Hari ini saya tidak terlambat kok dan masuk ke buku. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda.
jatuh, rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkan ku dalam pelukmu. Nah, tadi videonya ya Bapak Ibu, saya mau bertanya. Tadi videonya ada seorang guru dan seorang murid, di mana seorang murid itu selalu terlambat gitu. Nah, menurut Bapak Ibu nih, guru yang seperti itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Harus dicontoh atau tidak? Tidak ya. Nah, kalau Bapak Ibu posisinya ada di murid, kira-kira perasaan murid itu seperti apa Bapak Ibu? Sedih, terus kecewa, tertekan, benar. Jadi perasaan muridnya akan kecewa, sedih, tertekan. Padahal sebenarnya dia memiliki alasan gitu terkait dengan keterlambatannya dia, bukan karena itu kemauannya dia, tapi ternyata ada loh alasan di balik hal itu. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Jadi bagaimana sih menciptakan budaya positif di sekolah agar tidak ada murid yang merasa tertekan, kecewa, sedih, dan itu akan saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Nah, konsep inti, saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Jadi ada konsep inti nih, konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, selama ini kita itu memiliki paradigma baru Bapak Ibu. Nah, paradigma yang biasanya kita anut, biasanya kita meyakini anak itu biasanya bisa loh gitu ya, atau anak itu sama semuanya, jadi kita harus mengajari dia dengan cara yang sama. Ternyata di paradigma baru itu Bapak Ibu, di sini dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi belajar berdiferensiasi itu bukan menyamakan semuanya. Jadi tidak, misalkan ada 30 atau nih ya, ini miskonsepsinya juga terkait dengan berdiferensiasi. Kadang kita pikir gini, oh iya berarti berdiferensiasi itu kita beda-bedakan nih cara muridnya. Yang pintar ya gimana pintar, yang sedang ya sedang. Ternyata nggak gitu Bapak Ibu guru. Jadi tidak semata-mata kita semrawut gitulah bahasanya ya untuk mengajari murid-murid kita. 32 anak ya dengan cara 32 anak, tidak. Ternyata tidak seperti itu. Jadi balik lagi nih Bapak Ibu, berdiferensiasi itu adalah bagaimana kebutuhan si anak ini. Nah, nanti akan saya sampaikan nih kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih. Nah, di sini sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini yang akan kita munculkan terhadap murid-murid kita. Berikutnya, nih ada ice breaking Bapak Ibu. Jadi ice breakingnya kegiatan cobalah buka. Simpel aja, mungkin Bapak Ibu nih ya, sebelah kiri sini dengan sebelah kiri sini nih Bu Anita ke belakang sama Pak Arsyad ke belakang, tangannya semuanya mengepal. Lalu kalau saya suruh buat nulis terus menyobek selembar kertas kayaknya terlalu ribet, jadi hanya mengepal saja. Terus sebelah sini Pak Rahmat dan sebelahnya Bu Erida, barisannya Bu Erida. Kalau Pak Budil bisa dengan Bu Suri, itu pun sama mengepalnya ya. Terus masing-masing orang itu saling membujuk.
Gimana caranya? Siapa yang bisa membujuk temannya untuk membuka kepalanya? Saya hitung 10 detik. Kira-kira bisa nggak membujuk temannya? Jadi misalkan gini, Pak Rahmat, contoh Pak Rahmat ke depan ya, Pak Rahmat sama saya nih, misalkan Pak Rahmat mengepal, terus saya yang membujuk, Pak Rahmat saya boleh dong buka, tolong dong Pak buka dong, nanti saya kasih deh apa permen deh, kalau nggak saya traktir makan deh. Gimana caranya biar Pak Rahmat itu membuka? Kalau memang sampai 10 detik tidak membuka, nanti saya akan menyampaikan sesuatu. Gitu ya Bapak Ibu? Bisa? Oke. Kita mulai ya dari sekarang. Boleh mengepal tangannya, lalu coba di temannya dibujuk gimana caranya? 1 tadi kan ada yang bisa langsung buka, ada yang nggak mau, tapi tadi Bu Adita dengan gampangnya beliau langsung kata Bu Ida buka aja gitu ya. Bu Ning juga tadi terbuka sama Bu Tri ya kan. Nah kenapa sih? Nah ini saya akan menyampaikan tentang miskonsepsi terhadap teori kontrol Bapak Ibu. Nah sebelumnya saya mau tanya nih ya, tadi kira-kira Buning deh yang membuka tangannya. Buning, kira-kira Buning tadi kenapa bisa membuka? Karena dia main? Enggak, diancam. Buka tuh. Buka dibuka. Oke, ternyata diancam. Coba, itu Buning. Nah, ada yang bertahan ya? Siapa tadi yang bertahan? Oh, Paksa. Coba Paksa kenapa bertahan? Saya mau tanya. Saya bertahan karena saya kuat. Saya bertahan karena saya kuat. Nah, ini Bapak Ibu ada kaitannya dengan teori kontrol. Bagaimana seorang murid itu tidak semata-mata kita bisa kontrol. Jadi kemauan orang itu berbeda-beda. Ada yang gampang, tapi karena ancaman tadi kata Budiga diancam. Tapi ada juga nih yang kekeh karena saya kuat, nggak bisa. Pokoknya apapun yang terjadi, saya tetap dengan keyakinan saya, gitu ya. Ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini nih tadi, ya kan, sesama orang dewasa memaksa. Gimana pun caranya bisa jadi diancam, bisa jadi dibujuk apa, gimana pun itu. Nah ternyata tidak Bapak Ibu. Ini salah konsep, ini selalu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, inilah perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadinya kita memiliki ini nih Bapak Ibu, stimulus respon, di mana setiap anak gitu ya, kita misalkan gini, semuanya sama. Jadi anak-anak itu bisa kita kontrol itu sama semua. Kalau anak marah, ya kita juga marah. Misalkan dia nakal di kelas, terus dia marah sama kita, diemin kita pun bersikap sama, kita diemin dia, bodoh amat gitu. Itu salah Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan stimulus respon. Nah, teori yang benar ada teori kontrol yang seperti ini, di mana kita berbeda, jadi kita meyakini bahwasannya kita itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita mau dipahami, ya kita juga harus memahami anak-anak tersebut. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi, anak yang tadi di video tadi itu kan dia terlambat. Ternyata ada loh alasannya, dan tujuan dia juga sebenarnya bukan dia maunya dia untuk terlambat gitu. Yang berikutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini, jadi yang bisa mengontrol diri kita ya di kita sendiri, bukan orang lain. Kita mau seperti apa ya diri kita sendiri yang bisa mengontrol.
orang lain mungkin bisa memberikan saran, tapi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Yang berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Nah, ini yang tadi saya bilang, bahwasanya kita itu ya berpikirnya ya pokoknya karena diri kita yang bisa mengontrol, ya kita harus punya motivasi untuk kita selalu di depan, kita harus melakukan yang terbaik, seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu, ini disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini nih Bapak Ibu, disiplin positif itu terkait dengan disiplin diri, di mana seorang anak itu tidak semata-mata dengan mengharapkan sebuah penghargaan ataupun ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin diri itu ya tumbuh dari dirinya dia, datang dari kesadaran dirinya dia. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tujuan kita Bapak Ibu sebenarnya. Pendidik itu tujuannya adalah menumbuhkan rasa nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah nilai kebajikan. Contohnya, karena kita biasanya menggunakan profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan, itu ada beriman, bertakwa gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan lain sebagainya. Di sini ada juga contoh nilai kebajikan institut atau organisasi lainnya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri gitu, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Di sini pun ada juga nih terkait dengan nilai kebajikan. Ada pendengaran yang aktif, merendahkan orang lain itu tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu muncul dari diri anak yang termotivasi. Nah, motivasi ini ada dua macam Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ekstrinsik Bapak Ibu, dari luar. Dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi anak biasanya. Ternyata ada loh motivasi intrinsik, di mana anak itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau dilihat dari motivasi ini, kita nggak usah jauh-jauh ke anak dulu deh, ke diri kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, misalkan nih Bu Ani gitu ya, izin Bu Ani, misalkan Bu Ani, Bapak Ibu sebelum 6:30 sudah sampai ke sekolah. Ternyata ada nih yang masih belum sampai ke sekolah, terus kemudian mungkin ada keterlambatan karena lain hal gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu ada dua macam nih Bapak Ibu, motivasinya dari mana? Dari intrinsik atau ekstrinsik gitu. Kalau ekstrinsik berarti kadang saya mau cepet-cepet nih datang 6:30 sampai ke sekolahan. Nah, karena apa nih? Ada 3 nih. Ada yang karena mendapatkan imbalan biar gaji saya nggak kepotong TKD-nya misalkan gitu ya Bapak Ibu, tepat waktu jadi nggak kepotong TKD-nya, atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, nanti saya kena hukuman nih, dipanggil sama ibu kepala sekolah misalkan kayak gitu, saya
harus datangnya tepat waktu, atau nanti saya ditegur nih. Nah, ini motivasi bentuknya. Atau memang ada loh yang kesadaran diri, saya harus datang tepat waktu karena saya adalah pendidik dan saya adalah teladan bagi murid-murid saya. Jadi saya harus memberikan keteladanan bagi mereka. Nah, itu timbul dari hati. Itu yang disebut dengan menghindari tadi, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang disebut dengan intrinsik. Berikutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, berarti ya. Siap. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Arsyad. Terima kasih banyak Pak Arsyad. Ya. Berarti mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Tadi kata Pak Arsyad bersumber dari diri dia sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Itu yang diyakini, makanya diyakini gitu ya Pak Arsyad ya. Nah, kita lihat. Nih ada peraturan, ada keyakinan nih Bapak Ibu. Nah, ini yang saya juga harus berbagi. Selama ini ternyata kita tuh banyak yang salah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu belum selesai. Yang harus kita buat adalah keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu masih kasar. Jadi masih ambigu terhadap peraturan juga. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, dia sudah utuh dan diyakini oleh anak-anak. Kenapa? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini kurang lebihnya hampir seperti keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita. Jadi ternyata ini masih peraturan. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan itu sudah menjadi tanggung jawab. Jadi, apa sih bedanya antara peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan, dia masih bersifat menyuruh gitu ya, kalimatnya panjang gitu. Tapi kalau sudah keyakinan, bentuknya sudah disetujui oleh seluruh kelas dan bentuknya hanya nilai-nilai kebajikan yang muncul. Berupa pertanyaan universal, ya, pernyataan universal. Jadi menyeluruh, tidak fokus satu saja. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi gak usah panjang-panjang gitu. Jadi cukup 4 atau 5 nilai kebajikan yang harus ada di dalam kelas. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, nih Bapak Ibu, ini juga penting harus kita ketahui. Selama ini kita tuh guru model yang seperti apa nih, ya kan? Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu sendiri tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi contohnya begini. Kalau hukuman misalkan ada anak tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Ternyata selama ini itu adalah sebuah bentuk hukuman Bapak Ibu. Dan itu jangka pendek, tidak akan jangka panjang. Dimana anak tersebut suruh copot sepatunya, anaknya suruh nyeker, jalan kemana aja. Itu bentuk hukuman. Tidak tercantum dan tidak ada di aturan sekolah. Gitu, tidak tercatat aturan sekolah 1. Jika tidak menggunakan sepatu hitam, maka anak harus mencopot, kan tidak ada ya. Berarti tidak sepakati. Itu yang disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu terencana, tercatat. Contohnya misalkan menggunakan handphone tanpa seizin guru saat jam pelajaran. Gitu. Nah, itu ada loh ternyata aturannya. Disita berapa kali kalau baru sekali. Terus disita kedua kalinya berapa lama nih? Disita ketiga kalinya berapa lama gitu. Itu aturan yang sudah berlaku. Itu yang disebut dengan konsekuensi.
Dimana di sini sudah murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dua-duanya ini sebenarnya membuat murid itu tidak nyaman, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya seharusnya kita seperti apa sih? Harusnya menggunakan restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu kita nggak bikin anak murid itu tidak nyaman, jadi kita malah buat dia nyaman. Saya sudah menerapkan ini, Bapak Ibu. Satu anak gitu, ada anak 7C, dan kemarin saya sudah minta review dia gitu, gimana nak? Saya dimarahin sama Bu Fitri, tapi kayak nggak dimarahin Bu gitu. Ternyata dia nyaman dengan itu, dan alhamdulillah tidak dilakukan lagi gitu. Ternyata itu yang disebut restitusi. Jangkanya panjang, Bapak Ibu, dibandingkan dengan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman, dia dampaknya adalah anak-anak akan benci sama kita. Saya sebel banget tuh sama guru itu, masa saya gini-gini. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Dampaknya tidak baik buat anak. Kemudian ada konsekuensi, kan tadi konsekuensi pun sebenarnya lebih rapi dikit gitu ya. Ternyata karena ada tercatat, aturannya sudah tercatat. Tapi apa yang bisa bikin dia tidak nyaman? Ya tadi, hukumannya, bentuk konsekuensinya buat anak itu tidak nyaman. Nah, sekarang saya mau quiz time nih. Ayo Bapak Ibu semangat. Kita mau quiz time. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita lihat hukuman, mantap. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita lihat konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Kita lihat ya, hukuman apa konsekuensi ya? Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Dilihat ini ada pelajaran PJOK loh. Nah ya, ternyata dia hanya suruh keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi melatih juga untuk pemanasan dia gitu ya. Jadi terkait dengan pembelajarannya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, itu bukan bentuk hukuman, melainkan itu adalah konsekuensi. Kecuali terlambat nih pelajaran bahasa Indonesia, terus saya suruh lari tuh anak, nggak ada kaitannya dengan pelajaran saya. Jadi itu yang disebut dengan bentuk hukuman. Tapi kalau ini ada kaitannya, jadi bentuknya adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah tadi ya, ya bentuknya hukuman. Murid diminta untuk jongkok selama 1 jam pelajaran dan tidak mengerjakan tugasnya. Bentuknya adalah hukuman. Nah kecuali kalau sudah iya kita sepakat gitu, nah itu konsekuensi ya Bapak Ibu. Karena hukuman dan konsekuensi bedanya adalah hukuman itu secara mendadak. Misalkan ada Bapak Ibu guru lihat muridnya ini tidak menggunakan dasi terus dihukum, dia suruh push up. Nah itu nggak ada di aturan, secara spontan saja itu bentuknya hukuman. Ya kita lanjut. Nah, dari hukuman tersebut Bapak Ibu, kita harus memahami nih 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, bentuk-bentuk tersebut Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya, tadi ya, anak-anak itu memiliki alasan melakukan hal tersebut. Alasan mereka terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, bertahan hidup Bapak Ibu.
Kalau tadi film tadi, kira-kira itu kebutuhan dasarnya apa sih? Apa? Apa Bapak Ibu? Ada bisa kesehatan ya. Terus kemudian ada juga bisa tadi kepedulian, ya kan? Tidak dianggap nih, terus tidak dipedulikan. Masa ya dia sendiri anak sekecil itu bawa ke rumah sakit, tetangganya nggak ada peduli gitu kan? Nah itu yang dibutuhkan sama anak sebenarnya. Atau gurunya malah nggak peduli. Sampai sekolah dia bukan yang dengerin apa alasan anaknya, malah dimarahi. Nah padahal dia membutuhkan itu. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita di mana nih gitu ya? Yang pertama ada penghukum. Di mana guru itu menghukum tidak semena-mena. Kayak tadi ya, film pertama tadi penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah tuh biasanya Bapak Ibunya tuh bilangnya gini. Nah, ayo dong berubah, kasihan kan sama ibu wali kelas kamu. Nanti kalau ibu diomelin sama kepala sekolah gimana? Nah anak tersebut akhirnya merasa bersalah nih. Itu yang disebut dengan kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya ada teman. Kalau teman tuh cara dialognya atau percakapannya dengan murid itu lebih ke teman. Ayo dong kamu berubah. Masuk kamu nggak mau berubah? Kan kasihan sama ibu. Emang kamu mau kamu digituin sama teman-teman kamu? Nah, itu adalah bentuk kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada pemantau nih Bapak Ibu. Pemantau itu biasanya gini. Ibu lihat kamu seminggu ini sudah 3 kali tidak masuk sekolah. Jadi memantau. Memantau tuh berarti ada catatannya, terhitung gitu ya. Jadi memantau nih. Atau kamu ibu lihat tidak pernah konsentrasi melihat pembelajaran ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah manajer. Nah posisi manajer ini lebih baik Bapak Ibu. Dan kita sebagai pendidik sebaiknya adalah memiliki posisi kontrol di manajer, di mana posisi ini kita bisa contoh-contohnya ya, saya sekilas saja menyampaikan. Ada menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang bersalah, tapi jangan langsung kita judge. Jangan kita marahin seenak-enaknya, tapi kita stabilin dulu nih emosinya dia. Tuh ada anak yang lagi berantem, jangan kita cari ulik dulu nih, apa sih ini marah-marah gitu kan, masalahnya apa dan lain sebagainya. Ternyata enggak Bapak Ibu, kita stabilin dulu dua-duanya. Gimana caranya ya? Ini bentuknya, berbuat salah itu wajar. Nah tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi kita bukannya mau ngulik sedalam-dalamnya, tidak Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi, barulah kita tanya, kamu melakukan ini pasti punya alasan karena kira-kira alasannya apa sih? Gitu. Kita cari tahu alasannya. Itu yang disebut dengan validasi. Jadi setiap perilaku itu berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, di mana guru itu berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ini menanyakan keyakinannya. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Ada nggak sih keyakinan kelas kita yang seperti itu? Terus nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Penting nggak kamu melakukan keyakinan itu? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini 3 kegiatan restitusi. Nah, ini ada contoh video. Ini video saya Bapak Ibu ya, jadi ketawain. Ini kasus 1. Pak Yola tidak
tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, ini videonya. Waalaikumsalam, Lola. Silakan duduk. Apa kabar, Lola, hari ini? Tadi juga dengar dari ketua kelas, katanya Lola habis bertengkar ya dengan Kiki. Iya Bu, habisnya itu sering banget. Kenapa kesal? Oh begitu, wajar lah kalau kamu merasa marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu pun akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Kiki? Oh begitu, pasti kamu memiliki alasannya kan? Ya wajar lah, kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Kiki. Nah, ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya saja memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Kalau begitu, menurutmu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Kalau memang itu penting, menurut kamu, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu merasa marah? Kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Iya, betul sekali, Ola. Sekarang kamu tetap harus semangat dan boleh kembali ke kelas. Iya, sama-sama, Ola. Waalaikumsalam. Ini kasus 2, langsung bilang. Kabar hari ini? Alhamdulillah, ibu ikut senang ya. Ibu tanya nih sama Anto. Anto senang tidak berangkat ke sekolah? Soalnya kalau di sekolah sih atau sering ngobrol sama teman juga. Terus kalau pulang sekolah tuh juga sering ngabar sama teman-teman. Oke, kalau memang Anto senang, ibu mau tahu nih, Anto datang ke sekolah itu
dapat melihat rasa kepedulian. Iya Bu, saya nyesal udah saya kepala. Saya minta maaf kan Bu. Ya, atau sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu nih, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan berusaha untuk mengontrol waktu dan saya akan mencoba untuk tidur di bawah itu. Baik, atau kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu boleh kembali ke kelasnya. Ya Bu, Ya, toh terima kasih ya. ya Bu, sama-sama Bu. Ya. Ini contoh dari restitusi Bapak Ibu di mana ini gitu. Video ini menggambarkan mana sih tahapan tadi yang berbentuk restitusi gitu. Ya Bapak Ibu, itu pembahasan terkait dengan budaya positif. Nah, ini terakhir dari saya itu menuntut dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini seperti standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, salam guru penggerak, tetap bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu guru, cukup menarik ya Bapak Ibu. Ternyata masih banyak hal-hal yang tadinya kita nggak tahu, alhamdulillah sekarang kita jadi tahu. Ya, yang menarik tadi peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan karena keinginan kita mencapai target. Nah, semester 1 kita harus sampai materi ini. Ya begitu Bapak Ibu, terus kita udah tahu apa bedanya tadi hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Ya tadinya saya nggak tahu, alhamdulillah sekarang saya jadi tahu. Oke baik Bapak Ibu guru, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat 5 menit, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Oh ya, Bapak Ibu guru, karena ini kan ada sertifikatnya. Kemudian jangan lupa isi presensi kehadiran bahwa Bapak Ibu guru telah mengikuti diseminasi hari ini. Ya. Setelah isi presensi nanti 5 detikan dicek emailnya di bagian spam, nanti sertifikatnya sudah muncul. Bapak Ibu, jadi sekarang Linknya saya share ke grup ya Bapak Ibu. di grup Kombel ya. Siap di komunitas belajar aja. Ya, di komunitas belajar. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu. Satu lagi saya punya pantun. Tetangga baru namanya Maman. Cakep. Punya anak namanya Dadan. Cakep. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya nggak usah dikembalikan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kombel ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novara Indah Rusyana, peserta kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Fitriana Husnul Fatimah, ingin memberikan pesan dan kesan dari kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Fitriana Husnul Fatimah waktu lalu. Menurut saya, yang kebetulan saya sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Fitriana mudah dipahami dan forum juga interaktif karena Bu Fitriana menyelipkan beberapa ice breaking yang membuat peserta sangat antusias.
Dan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitriana juga menginspirasi banyak peserta untuk dilaksanakan atau diterapkan di kelas. Nama saya Rina Zahida, peserta diseminasi disiplin positif yang dilakukan oleh Ibu Fitriana Husnul Khotimah. Saya ingin memberikan pesan dan kesan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitriana Husnul Khotimah dalam diseminasi disiplin positifnya. Yang pertama adalah untuk pemaparan, Bu Fitriana Husnul Khotimah sudah sangat baik dan jelas dalam memaparkan terkait dengan disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan juga cara-cara untuk mengatasi permasalahan pada murid. Kemudian juga dalam penyampaiannya tidak terlalu boring karena beliau menyediakan beberapa kegiatan ice breaking. Dari situ juga saya terinspirasi untuk menjadi guru yang lebih baik untuk anak murid saya dengan menjalankan proses disiplin positif. Terima kasih Ibu Fitriana Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum ibu mulai, ibu mau buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini terdiri dari peraturan kelas sebelumnya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar. Nah, sebenarnya peraturan kelas ini tujuannya untuk apa sih, Nak? Ayo, ada yang tahu peraturan kelas ini tujuannya untuk apa? Oke, Aira boleh. Apa Aira? Agar kelas lebih tertib. Agar kelas lebih tertib. Ada yang lain? Apa? Ada yang lain nggak? Iya, Eril apa? Agar kelas lebih nyaman. Agar kelas lebih nyaman, benar. Jadi peraturan, oke. Kertas. Ya. Melatih siswa untuk lebih disiplin, Bu. Oke, melatih siswa untuk disiplin. Jadi peraturan kelas ini ada bermacam-macam ya tujuannya tadi untuk tertib, terus kemudian melatih siswa untuk disiplin, terus kemudian untuk kelasnya menjadi nyaman. Jadi kalau kelas sudah nyaman, kira-kira kamu belajarnya nyaman nggak? Nyaman. Nah, sekarang kita mau membentuk nih peraturan kelas. Nanti ibu akan membagikan ini kertas not satu-satu. Kalian boleh isi apapun itu satu kalimat saja terkait dengan peraturan kelas. Bisa? Bisa. Ada yang bisa bantu ibu buat membagikan? Boleh. Ayo Bagas, Anissa, tolong bagikan ke teman-teman. Yuk, mulai. Oke anak-anak, tadi sudah dibagikan sama teman kalian ya, sama Anissa juga sama Bagas kertasnya. Sekarang kalian boleh menulis bagaimana peraturan untuk kelas impian kalian. Silakan ditulis. Ditulis? Luar biasa ya. Sekarang ibu minta kalian ditempel satu persatu di depan yang sebelah sini untuk peraturan kelas ya. Nanti kalau sudah ditempel, baru nih kita akan membuat kalimat positifnya. Tapi sebelumnya nanti kita pilih terlebih dahulu peraturan yang mana yang kita setujui. Oke? Silakan ibu minta satu persatu dimulai dari baris ini.
kelas. 3. Tidak berisik saat berada di dalam kelas. 4. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan PR tepat waktu. 5. Berpakaian maksimal 2 kali untuk laki-laki 1 orang dan perempuan 2 orang. 6. Tidak tidur saat guru menjelaskan di kelas. 7. Tidak memotong pembicaraan guru saat sedang menjelaskan. 8. Tidak beri makan waktu pelajaran. 9. Kelas yang bersih dan damai. 10. Memakai seragam yang rapi dan atribut yang lengkap. Tepuk tangan buat Devi. Ya kan, setelah ini kan kita sudah menemukan nih ya 10 peraturan kelas yang sama. Setelahnya kita rubah nih jadi kalimat yang positif. Jadi kalau membuat sebuah keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi harus menggunakan kata yang positif. Contohnya misalkan tidak merusak fasilitas kelas atau sekolah. Berarti kebalikannya yang positifnya gimana? Menjaga fasilitas kelas atau sekolah. Benar, kita tulis di sini ya. Nah, kemudian yang kedua nih, tidak berkata kasar di kelas. Berarti apa? Berbicara yang baik. Berbicara yang baik berarti berbicara yang seperti apa? Sopan. Berbicara yang sopan. Kemudian yang ketiga, tidak berisik saat berada di dalam kelas. Berarti menjaga ketertiban di kelas. Boleh. Yang keempat, mengerjakan tugas dan mengumpulkan PR tepat waktu. Itu udah positif atau belum? Sudah. Berarti tinggal kita pindahin ya. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan PR tepat waktu. Yang keenam, tidak tidur pada saat guru menjelaskan. Berarti harus fokus. Berarti fokus saat belajar atau saat sedang menjelaskan. Fokus saat belajar. Yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan guru saat sedang menjelaskan. Berarti apa? Menghargai. Delapan, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berarti apa tuh? Tidak makan di kelas. Ayo, kata yang positifnya apa? Ayo, kan tidak boleh menggunakan kata tidak dan tidak boleh menggunakan kata dilarang. Berarti apa? Makan pada jam istirahat. Benar. Makan saat jam istirahat. Yang ke-9, kelas yang bersih dan damai. Ini udah positif belum? Kelas yang bersih dan damai. Nah, ke-10 nih yang terakhir, memakai seragam yang rapi dan atribut yang lengkap. Berarti menggunakan seragam yang
rapi. Nah, tadi kita sudah menempelkan peraturan, kemudian sudah kita rubah nih jadi kalimat positif. Sekarang Ibu mau kalian memunculkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang tumbuh dari diri kalian masing-masing. Jadi bagaimana nilai ini tumbuh dengan sendirinya dan kamu yakini agar nilai ini bisa kalian jalani. Oke, yang pertama nih ya, nilai kebajikan dari menjaga fasilitas kelas. Berarti apa nilai kebajikannya? Bertanggung jawab. Benar, bertanggung jawab. Terus yang berikutnya yang kedua nih, berbicara yang sopan. Apa? Berbicara yang sopan berarti nilai kebajikannya yang tumbuh apa? Sopan santun. Sopan santun. Yang ketiga, menjaga ketertiban di kelas. Disiplin dan bertanggung jawab. Terus kemudian yang keempat, mengerjakan tugas dan mengumpulkan PR tepat waktu. Disiplin dan bertanggung jawab. Benar, bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kelima, maksimal 2 kali ke toilet. Kemudian yang keenam, fokus saat belajar. Apa? Bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, Menghargai guru saat menjelaskan. Saling menghargai dan saling menghargai dan menghormati. Yang kedelapan, makan saat jam istirahat. Disiplin. Kesembilan, kelas yang bersih dan damai. Tanggung jawab dan cinta lingkungan. Yang ke-10, menggunakan seragam yang rapi. Disiplin. Nah, ini nilai kebajikan yang kita temukan dari kalimat positif yang sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat tabel T dan Y, di mana tabel T dan Y ini menjelaskan nanti bagaimana menjalankan keyakinan kelas ini ya. Kita ambil beberapa tabel T, yaitu kalau tampak seperti dan tidak tampak seperti, berarti kalau tampak seperti itu positifnya, tidak tampak seperti berarti negatifnya. Nah, Ibu ambil nih, menjaga fasilitas kelas. Berarti tidak tampak sepertinya apa? Merusak. Berarti poin pertama, menjaga fasilitas kelas. Ya, berarti ini tidak tampaknya adalah merusak. Merusak fasilitas kelas. Terus yang berikutnya nih, berbicara yang sopan. Berkata kasar. Kasar, Bu. Oke, berkata kasar, berbicara yang sopan. Terus yang selanjutnya adalah tadi ini sudah tabel T ya. Sekarang kita buat tabel Y-nya. Nah, tabel Y ini ada terkenal, berperilaku dan terlihat bagaimana nanti kita menjalankan kalimat positif dan nilai kebajikan ini di dalam kelas ini. Ya. Sekarang kalau terdengar, kira-kira kita ambil poin yang ini nih, menjaga fasilitas kelas
tadi kita sudah buat tabel T dan I. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk mengetahui nih, mana sih yang jadi tanggung jawab murid dan mana yang menjadi tanggung jawab guru. Tadi sudah Ibu bagikan dua lembar kertas ini ya. Sticky note ini yang biru adalah untuk guru, sedangkan yang pink adalah tanggung jawab untuk murid. Jadi kamu tulis berdasarkan tanggung jawabnya, terus tempel di sini. Oke? Terkait dengan tadi tuh kalimat positif yang kita buat ya, keyakinan kelas ini yang mana sih sebenarnya tanggung jawab guru dan mana tanggung jawab murid. Bisa? Silakan dikerjakan.